Jadi karena tadi PQ-nya itu saling prima atau relatif prim dan Q-nya itu genap, ya teman-teman, maka seharusnya P-nya itu adalah ganjil. Tetapi karena tadi diandaikan sebaliknya, berarti S kuadrat itu atau P kuadrat, P per Q dikuadratkan itu sama dengan 6, sehingga sama dengan ini. Dan ini sebenarnya berarti di sini diperoleh P kuadratnya genap, ya teman-teman. Karena P kuadrat genap, ini karena P kuadrat genap, akibatnya P-nya juga genap. Nah, ini kontradiksi dengan P-nya tadi ganjil ya, teman-teman ya. Jadi, hal ini kontradiksi dengan P-nya ganjil. Oke, itu untuk pembuktian yang nomor 4, teman-teman. Silahkan. Nomor 6 ya. Nomor berapa ini tadi ya? Nomor 6, Bu. Ya, nomor 6 ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Jadi tadi yang 2M-nya itu nggak jadi, Bu. Yang buat pembuktian yang genap itu, Bu. Oh ya, nggak usah, ternyata lebih gampang kita langsung menyatakan dari atas. Tadi kan maksud saya mau saya uraikan dulu P-nya, kenapa ini apa namanya nanti diperoleh ganjil gitu, tapi ternyata kita sudah punya di atas dia relatif prim ya, lebih mudah ya seperti pembuktian. Jadi lebih enak seperti ini ya teman-teman, udah langsung lebih singkat. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Baik, beberapa strategi dalam pembuktian perlu Anda pelajari seperti tadi ya. Jadi bagaimana membuktikan, bagaimana menganalisa yang sudah apa namanya oh ini kemarin belum saya buktikan ya yang ini. Oke teman-teman, sebentar. Saya mau buktikan ini. Teorema 219. Teorema ini sangat penting karena nanti ke belakang akan sering kita gunakan. Teorema ini. Di video saya sebelumnya belum saya bahas. Jadi saya bahas sekarang ya. Ada pertanyaan sebelumnya mungkin? Tidak ada? Baik. Di teorema 219 kita lihat teoremanya menyatakan jika A bilangan real dengan A-nya itu terletak di antara 0 dan epsilon, di mana epsilonnya adalah sembarang bilangan real yang positif. Jadi maksudnya A itu lebih dari sama dengan 0 dan selalu kurang dari bilangan real positif manapun gitu maksudnya. Maka A-nya pasti nilainya sama dengan 0. Bisa dipahami ini teman-teman maksud teorema ini? Jadi kalau saya punya bilangan real namanya A gitu ya. A itu nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0 dan selalu kurang dari semua bilangan real yang positif. Maka A itu nilainya pasti sama dengan 0. Nah, sekarang ini bukti ya. Bukti. Kita ambil sembarang A elemen R. Apa mau ya? Oke. Oke, kita lihat buktinya. Ambil sembarang A bilangan real dengan A itu letak ini
untuk setiap epsilon positif. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi saya punya bilangan real yang terletak selalu kurang dari semua bilangan real positif. Manapun gitu ya, untuk setiap epsilon atau untuk setiap bilangan real positif manapun. Akan kita buktikan bahwa A-nya pasti nilainya adalah 0. Yang mungkin ini nilainya adalah 0. Buktinya saya andaikan sebaliknya ya, teman-teman. Andaikan sebaliknya. Andaikan A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Yang mungkin berarti apa teman-teman? Kalau A tidak 0, tadi A lebih dari sini. Dari sini A itu lebih dari sama dengan 0. Kalau A-nya tidak 0, berarti yang kemungkinan A-nya lebih dari 0 ya. Oh, berarti A-nya lebih dari 0. Oke. Ya. Sekarang dipilih. Saya pilih bilangan. Dipilih bilangan real. Saya kasih nama epsilon 0 itu adalah setengahnya A. Setengahnya A. Separohnya A. Kan tadi saya punya bilangan real A sembarang, dia tidak 0, berarti dia positif. Ya. Ini berarti positif dong. Ya enggak? Epsilon 0 saya. Saya memilih bilangan setengahnya A, berarti epsilon saya adalah bilangan positif. Oh, berarti epsilon 0 saya itu ada di antara epsilon-epsilon ini kan? Betul nggak teman-teman? Halo? Bisa dipahami ya? Jadi, saya pilih bilangan, saya kasih nama epsilon 0, itu adalah setengahnya A. Karena A-nya positif, maka ini juga pasti positif. Nah, karena ini positif, berarti ini tuh pasti ada di antara ini. Yang apa? Yang ininya ini terletak di, kurang dari A, katanya gitu ya. Oke, berarti gimana? Oh, berarti diperoleh 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon 0. Nah, ini kan kontradiksi ya, teman-teman. Ya enggak? Kontradiksi enggak? Masa A kurang dari setengahnya A? Ini kontradiksi dengan apa? A itu kurang dari setengahnya A. Kan epsilon 0 tadi apa? Setengahnya A ya, teman-teman. Masa A sendiri kurang dari setengahnya A? Enggak mungkin ya. A-nya lebih dari 0 loh ya. Kan kontradiksi ya. Oleh karena itu, berarti pengandaian salah dan harus diingkar. Berarti yang benar adalah A itu sama dengan 0. Ini. Oke, saya tulis di sini hal ini. Kontradiksi dengan ini kebalik ya. Bentar. Saya tuliskan logikanya dulu aja lah. Ini penjelasannya tadi seperti itu. Ini ya. Berarti diperoleh setengahnya A gitu ya. Kan 0 kurang dari epsilon 0 ya kan ini. Nah, epsilon 0 itu kan sama dengan setengahnya A. Nah, setengah A itu kan A-nya positif, berarti setengahnya A pasti lebih kecil dong dari A, gitu kan ya? Oke. Kemudian hal ini kontradiksi dengan A itu, ya, A ini selalu kurang dari epsilon untuk epsilon positif manapun. Gitu loh. Tapi kok di sini ada suatu bilangan positif, yaitu epsilon 0, yang kurang dari A, gitu kan ya? Oleh karena itu, ini jadi kontradiksi, ya kan? Jadi, pengandaian salah dan harus diingkar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman?
Ini yang benar adalah A sama dengan I. Oke. Baik, ini adalah teorema 219 yang sempat saya buktikan ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita kembali ke latihan. Oke, yang menarik ini ya, ada soal nomor 8. Tadi nomor 6 ya. Nomor 8 di Bartel sebentar. Saya kopikan. Jadi ini terkait sifat-sifat bilangan rasional ya, teman-teman. Sebenarnya ini mudah, tapi ya coba kita lihat. Jauh mana? Oke. Ya. Oke. Soalnya mengatakan tunjukkan bahwa yang A, jika X, Y bilangan rasional, maka X ditambah Y dan X dikali Y juga bilangan rasional. Ya. Baik, nanti saya buktikan yang X plus Y, yang X kali Y PR buat Anda ya. Oke. Ya. Yang A ya. Ambil sembarang. Bilangan rasional X, Y. Jadi maksudnya X, Y elemen Q gitu ya. Berarti apa? Berarti tadi kalau dia bilangan rasional bisa dinyatakan sebagai apa teman-teman? Definisi bilangan rasional. Berarti X itu bisa saya nyatakan sebagai apa? M per N gitu ya. Dan Y-nya juga bilangan rasional berarti misalkan P per Q ya. Berarti di sini M terus P terus N terus Q ini adalah bilangan-bilangan bulat dengan apa? N dan Q-nya, penyebutnya ingat N dan Q-nya tidak boleh 0, tidak boleh 0. N dan Q tidak boleh 0. Ingat nih berdasarkan definisi itu aja ya. Bilangan rasional. Sekarang akan dibuktikan X plus Y bilangan rasio. Nah, berarti apa? Ada bilangan bulat sehingga nanti X plus Y itu bisa saya nyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat ya yang penyebutnya tidak 0. Oke, karena tadi kita misalkan X sama dengan ini, kemudian Y ini berarti kita peroleh X ditambah Y, ini saya punya apa? M per N ditambah P per Q gitu ya. Berarti ini sama dengan kalau kita samakan penyebutnya berarti menjadi, jangan salah loh, masih banyak juga mahasiswa matematika yang nggak paham menyamakan penyebut. Ini kan miris sekali ya. Oke lah, ini berarti ini M kali Q per N kali Q. Oke, ini ditambah P kali N dibagi dengan Q kali N atau N kali Q. Sama ya. Nah, ini penyebutnya udah sama, berarti bisa menjadi NQ atau QN. Berarti ini MQ ditambah NP atau PN. Oke, teman-teman. Nah, lihat di sini. MQ, NQ, MP, NQ ini adalah bilangan-bilangan bulat, ya kan? Q-nya tidak 0, ya. N-nya juga tidak 0. N-nya tidak 0, Q tidak 0. Berarti apa? Kalau N dan Q-nya tidak 0, berarti di sini NQ-nya ini pasti tidak 0 ya. Dan karena Z terhadap operasi penjumlahan itu dia tertutup, M kali Q dia elemen Z, PN juga elemen Z, penjumlahannya elemen
Z, ya, NQ tidak 0, ini didapat gitu ya, ini didapat NQ tidak 0 serta MQ ditambah PN, PN bukan PQ, PN, yang pembilangnya ya, terus NQ, ini semuanya adalah bilangan bulat. Oke? Dan NQ tidak 0. Oleh karena itu, ini kalau saya kasih nama A, terus yang ini saya kasih nama B, berarti X plus Y itu bisa saya nyatakan sebagai A per B dengan masing-masingnya adalah bilangan bulat, kemudian penyebutnya tidak 0, gitu ya. Berarti benar nih, X plus Y itu adalah bilangan rasional. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang perkalian silahkan nanti dilihat ya. Nah, ini yang menarik adalah yang B, teman-teman. Coba perhatikan. Buktikan bahwa kalau X itu bilangan rasional, Y-nya bilangan irasional, berarti Y-nya bukan bilangan rasional ya. Maka X plus Y adalah suatu bilangan irasional. Ya. Jadi, kalau saya punya bilangan rasional ditambah bilangan irasional, maka hasilnya adalah bilangan irasional. Kemudian, kalau saya tambahkan syarat X-nya tidak 0, maka X kali Y juga adalah bilangan irasional. Jadi, untuk yang perkalian ada syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, teman-teman, nanti coba Anda pikirkan itu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Masih mudah ya? Oke. Bisa dipahami itu? Baik. Kita lihat latihan selanjutnya, teman-teman Anda boleh pilih. Anda mau kita bahas yang mana? 10 sampai 15. Mana yang ingin Anda bahas? Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang mana? Kalau semua nggak cukup waktunya nanti ya. Silakan. Yang nomor 10 ini mudah ya. Ini kayak bukti sifat atau teorema 217 itu ya. Yang agak menarik sebenarnya itu kayaknya sebenarnya nomor 10 sampai nomor 15 itu mudah ya. Nomor 10 sampai 15 sebenarnya mudah. Coba kalau kita teman-teman nomor 10 sampai 15 itu pakai sifat ini 217. Bentar. Bentar ya, saya naik dulu ini yang ini. Nah, sifat yang ini sudah ada di video saya, teman-teman. Jadi, silahkan nanti Anda pelajari. Jadi, sifat ini banyak dipakai. Ya, baik, kayaknya saya bahas yang nomor 15 ya. Tadi yang ada akar gitu. Tapi di sini yang perlu Anda ingat, ini ya, ini sudah ada di example 2113 bahwa kalau ada ini, kalau A lebih besar sama dengan 0, terus B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku ini. Ya.
Jadi kalau A, jadi untuk bilangan-bilangan non negatif, kalau A kurang dari sama dengan B, ini sama saja atau berlaku pula untuk A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Kemudian yang akar ini juga berlaku. Oke, teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Kita lihat nomor 15 ya. Nah, sebenarnya nomor 14-15 juga ini sih. Coba kita lihat ya. Lupa belum selesai. Oke, note saya sudah kelihatan ya, teman-teman. Saya mulai dari 14 dulu ya. Nomor 14 diketahui A lebih besar sama dengan 0. A itu kurang dari B ya. Berarti AB adalah bilangan-bilangan non negatif ya. AB itu lebih besar sama dengan 0. Dan A-nya kurang dari B. Oke. Tunjukkan bahwa A kuadrat kurang dari sama dengan AB. A kuadrat kurang dari sama dengan A kali B. Ya, ada sama dengannya ya ini. Kemudian kurang dari B kuadrat ini enggak ada sama dengannya. Oke. Kemudian itu yang ini sampai sini titik ini satu pembuktian ya, teman-teman ya. Oke, satu pembuktian. Kemudian yang kedua, tunjukkan dengan contoh bahwa tidak berlaku ini. Apa sih bedanya itu, teman-teman? Bedanya apa itu dengan pernyataan yang pertama? Ini loh, nggak ada sama dengannya, ya kan? Berarti tidak akan pernah sama gitu ya. Oke. Oke, kita lihat buktinya. 14 ya. Oke. Diambil sembarang bilangan real AB. Diambil sembarang AB bilangan real dengan A lebih besar sama dengan 0 kurang dari B. Ya kan? Akan dibuktikan bahwa apa? A kuadrat kurang dari sama dengan AB kurang dari B kuadrat. Oke. Oke. Ini kita pakai 2117 tadi. Kalau Anda lihat bukunya Bartel itu bagian C ya, teman-teman. Ya. Saya tulis ya. Karena diketahui ini ya, maka berdasarkan teorema 217 bagian C diperoleh ya. Berarti gimana? A dikali B. Jadi karena ini kalau kedua ruas saya kalikan dengan B gitu kan, berarti A kali B ini kurang dari B kuadrat. B-nya kan bilangan ini ya, yang non negatif ya, maka berlaku ya. Oke? Ya. Nah, sekarang teman-teman, untuk A yang sama dengan 0 ya. Untuk A yang sama dengan 0, ini kan A lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan 0, maka diperoleh apa? 0 ini sama dengan A kuadrat. Berarti A dikuadratin juga 0. Ya kan? A kuadrat berarti 0. AB itu juga 0, ya kan? A dikali B juga 0. Karena A-nya 0, A dikali B berarti
0. Oh, berdasarkan ini tadi. Berarti A kali B kurang dari B kuadrat. Oke, berarti benar ya. Pernyataan yang akan dibuktikan, perhatikan. Untuk A sama dengan 0, maka benar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang untuk A yang lebih dari 0, maka gimana? Nah, dari yang diketahui ini ya tadi, berarti karena A-nya positif, A kali A kurang dari A kali B, ya kan? Ya enggak? Atau gimana? Diperoleh A kuadrat kurang dari A kali B. Nah, ini sama dengan 217C, ya. Sama ya? Nih, kan saya punya A positif. Tadi diketahui A kurang dari B, berarti kedua-dua saya kalikan A, berarti saya punya A kuadrat kurang dari A kali B. Saya tulis di sini ya, dari atau karena 217C. Nah, oleh karena itu, teman-teman, berarti dari sini A kuadrat kurang dari A kali B, ya kan? Terus, gimana? Ini, ya, A kali B kurang dari B kuadrat, ya kan? Oke? Ya, dari sini ya. A kali B berarti kurang dari B kuadrat. Nah, oh, berarti untuk A sama dengan 0. Pernyataan ini benar. Kemudian untuk apa namanya? A yang lebih dari 0, pernyataan ini juga benar. Nah, sekarang teman-teman, kalau A-nya sama dengan 0, B-nya 1, gimana? Oh, ini untuk contoh ini ya, maksud saya. Misal saya punya, ini yang bagian pernyataan pertama sudah terbukti ya, teman-teman. Sekarang, jika A itu sama dengan 0, terus B sama dengan 1, ya, maka didapat gimana? 0 itu sama dengan A kuadrat, ya kan? Ini sama dengan A kali B, ya enggak? Ya kan? 0 itu sama dengan 0 kali 1, ya kan? Nah, ini, tapi, aduh, sorry. Tapi di sini A kali B ini kurang dari B itu sendiri, yaitu 1. Ya, jadi ini benar ya, tidak berlaku ya ini. Yang ini perhatikan teman-teman. Jadi kan tadi suruh menunjukkan dengan contoh bahwa